kita masih membicarakan hidup berkelimpahan dalam Kristus. Dan kita akan menyelidiki beberapa firman Tuhan yang benar-benar menunjukkan apakah nih Tuhan tuh mau kita ini hidup diberkatin atau tidak. Kalau kita mempelajarin bahwa Tuhan mau benar-benar kita hidup dalam kelimpahan. Tapi anehnya sampai hari ini banyak orang keberatan dengan hal ini. Kalau orang keberatan untuk menerima berkat Tuhan, anak-anak dunia siap sedia loh menerima kelimpahan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita anak-anak Tuhan menolak dan keberatan atas berkat Tuhan dan hidup dalam kelimpahan, orang-orang dunia siap sedia untuk menerima kelimpahan itu. Bayangin, ketika uang itu dikelola oleh orang dunia dan dipegang oleh orang yang salah, ketika kelimpahan dipegang oleh teroris, apa yang akan terjadi? Kehancuran. Dia akan dipakai kelimpahan itu menghancurkan, membeli bom, senjata, dan lain sebagainya. Ketika uang dipegang oleh germo, kelimpahan dipegang oleh germo, terjadi apa kira-kira? Pelacuran, perzinahan yang luar biasa sekali. Bayangin ketika uang dan kelimpahan itu dipegang oleh bandar narkoba, apa yang terjadi? Makanya kita harus mengerti ini, kehendak Tuhan yang sebenarnya, supaya kita tahu bahwa memang Tuhan berjanji anak-anak Tuhan itu akan hidup dalam kelimpahan supaya menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan berkat kelimpahan itu akan dipakai untuk membiayain pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kita coba baca di Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 27 ini menceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia. Sedang di ayat 28, setelah penciptaan, Alkitab menceritakan Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, begitu manusia diciptakan Tuhan, hal pertama yang Tuhan lakukan, kerjakan adalah memberkati ciptaannya. Berkat diperlukan oleh setiap orang percaya. Ini tidak berarti saya akan mengajak orang itu tuh hidup materialistis. Bukan. Tapi kita harus mengikuti apa yang saya sampaikan dengan tuntas, supaya kita tidak salah mengerti. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan memang mau hidup kita itu dalam kelimpahan dan diberkati. Kemudian Allah menempatkan manusia dan diberkati. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-8 disebutkan. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Perhatikan kata nama Eden yang artinya voluptuous living, atau kehidupan yang menggairahkan, yang penuh atau limpah dengan berkat. Jadi Tuhan memberkati dan yang diciptakannya itu, dan tidak ditaruhnya di padang gurun yang tandus, melainkan ditaruh di Taman Eden. Ini merupakan indikasi lebih jauh bahwa Tuhan memang mau kita itu diberkati. Apa saja yang ada di Eden, banyak orang salah mengerti, menganggap Eden merupakan kebun buah-buahan. Sebenarnya anggapan itu ada benarnya juga, namun tidak utuh. Kalau kita buka di Kejadian 2 ayat yang 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Jadi Eden bukan sekedar kebun buah-buahan atau hutan dengan banyak buah, tapi Alkitab menyebutkan bahwa sungai pertama yang mengalir ke tanah Hawilah, tempat emas, bukan sekedar ada emasnya, melainkan dan emas dari negeri itu baik. Di sanalah ada damar, bedolah, atau batu krisopras. Ini bukan batu akik bacan ya, batu krisopras, batu yang mahal. Juga di sana ada jenis batuan yang luar biasa nilainya, batu mulia yang mahal sekali. Ini adalah simbol-simbol kelimpahan. Tujuannya untuk apain? Memberkati ciptaannya yang ditempatkan di Taman Eden tersebut, yakni tempat yang menggairahkan dengan penuh kelimpahan. Dan dibuktikan di situ ada tempat emas yang begitu baik, ada juga batu mulia, permata yang luar biasa. Semuanya Tuhan sediakan untuk ciptaannya. Di manalah tempatkan, yaitu di Taman Eden. Jadi kalau kita kembali membaca Alkitab dengan jujur,
dengan terbuka, maka kita akan mengerti bahwa dari semula bahwa Tuhan mau kita itu diberkati. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh tentang Abraham, leluhur kita. Di Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan berkali-kali dalam 3 ayat ini, kata yang dominan adalah berkat. Mengapa? Karena Tuhan memang mau kita diberkati. Tetapi ada orang berkata, itu kan Abraham. Apa hubungannya dengan kita? Jawabannya, coba kita buka di Galatia pasal yang ketiga ayat 7 dan 9. 7-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Coba kita perhatikan ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi ada kaitannya antara apa yang dijanjikan kepada Abraham itu dengan kita. Kita diberkati bersama-sama dengan Abraham. Jadi berkat yang Abraham terima sebetulnya juga kita terima. Berkat yang telah Abraham terima itu sangat luar biasa. Dan diantaranya berkat materi tentunya. Kita coba buka di Kejadian 24 ayat 35. Eliezer berkata, Tuhan sangat memberkati tuanku sehingga ia telah menjadi kaya. Berkat Tuhan itu menjadikan Abraham sangat kaya. Dari rincian semua kekayaannya, kita coba pelajari bahwa itu benar-benar kekayaan materi loh. Bila kita lihat di Galatia 3, maka kita akan diberkati bersama-sama Abraham karena kita hidup dari iman, dan di antara berkatnya adalah berkat kelimpahan secara materi. Sekali lagi terbukti bahwa Tuhan memang mau kita diberkati. Bukan hanya angan-angan kosong, tapi Tuhan real mau kita itu diberkati secara fisik. Dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita berhasil dan beruntung itu menunjukkan Tuhan kita itu mau, kita itu benar-benar diberkati. Kalau Tuhan tidak mau kita dilimpahi dengan sesuatu yang baik, maka mengapa ayat tadi mengatakan harus beruntung dan berhasil? Orang yang beruntung dan berhasil adalah orang yang diberkati. Dan tentunya ada berkaitan dengan semua yang secara fisik boleh kita nikmati dalam kehidupan kita hari ini. Jadi merupakan janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu ragu lagi harusnya bahwa Tuhan mau hidup kita berkelimpahan. Buka sebentar di Ayub 36 ayat 1. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari. Mereka akan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Bayangin, ini alat yang luar biasa loh harusnya. Dengan perkataan lain, kalau kita mau mendengar dan taat, maka kita akan menghabiskan hari-hari kita ini dalam kelimpahan. Dan tahun-tahun kita dalam kenikmatan. Ini membuktikan Tuhan real mau kita hidup dalam kelimpahannya. Tidak usah ragu-ragu, karena Tuhan mau kita itu hidup benar-benar dalam kelimpahan. Kita buka sebentar di Mazmur 1, ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kita doanya juga sering kita doakan kok buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat pelayanan kita, buat pemimpin kita. Kita mau apa yang kita kerjakan itu Tuhan bikin berhasil. Kalau Tuhan bikin berhasil, ya pasti ada berkat-berkat secara materi tentunya di dalamnya. Tapi materi bukan tujuan utamanya. Tapi kita harus tahu bahwa kalau Tuhan berjanji, ya itu sudah menjadi bagian hidup kita harusnya. Ini gambaran bahwa Tuhan memang mau
ayat ini bahwa hidup kita itu mau diberkati. Mazmur 35 ayat 27, coba kita buka. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka itu berkata, Tuhan itu besar, dan menginginkan keselamatan hamba-hambanya. Dalam terjemahan New King James dituliskan, Tuhan itu senang melihat kelimpahan hamba-hambanya. Let the Lord be magnified, who has pleasure and prosperity of his servant. Terbukti Tuhan itu menikmati, senang, dan bersukacita kalau melihat hamba-hambanya dalam kelimpahan. Ingat, jangan pernah curiga seakan-akan Tuhan tidak mau kita ini hidup dalam kelimpahan. Tuhan mau kita menikmati sesuatu yang baik dari Dia. Alkitab berkata, semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 17. Tuhan memang ingin kita ini hidup dalam kelimpahan. Banyak orang bertanya, bagaimana dengan Yesus sendiri? Mereka mengatakan Yesus itu hidup dalam keadaan melarat. Contohnya aja lahir aja di kandang domba. Dan bukanlah kita harus mencontoh Dia. Saya akan meluruskan beberapa hal supaya kita ini nggak salah memiliki pengertian tentang apa yang Yesus alami. Pertama, Tuhan Yesus ketika hidup di dunia tidak semelarat seperti yang kita duga. Ia memang lahir di palungan, tetapi itu tidak dimaksudkan untuk membuktikan kemelaratannya. Keadaan itu membuktikan kerendahan hatinya. Yesus dilahirkan di palungan. Bukan berarti Yusuf dan Maria tidak mampu untuk membiayai tidur di penginapan, melainkan karena semua kamar di penginapan itu penuh dan waktu melahirkan sudah tiba. Dengan demikian tidak ada pilihan lain, harus tetap lahir dan terpaksa lahir di palungan di kandang binatang. Karena semua orang-orang Yahudi harus pulang karena ada sensus waktu itu, sehingga semua penginapan penuh dan waktunya lahir dia harus lahir di palungan. Bukan berarti Yusuf dan Maria itu melarat dan kekurangan. Kedua, kita mengerti bahwa dalam peristiwa berikutnya ada orang-orang Majus datang mempersembahkan emas. Ini setelah kejadian setelah Yesus lahir nih. Orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mereka datang dalam rombongan yang besar. Saya percaya barang yang mereka persembahkan itu nilainya tinggi sekali. Itu bukan persembahan biasa. Persembahan kepada raja yang lahir pasti bentuknya dan jumlahnya signifikan sekali. Itu orang-orang Majus yang datang itu bukan seperti bayangan kita. Hanya ada 3 orang bawa onta, bukan. Itu jumlahnya rombongannya besar sekali. Makanya Herodes sampai benar-benar ketakutan. Ini rombongan jangan-jangan mau memberontak nih. Ternyata dia hanya untuk menemui Yesus sebagai raja yang akan datang dan memberikan persembahan yang banyak sekali. Emas, kemenyan, dan mur. 3. Selama Yesus hidup dan melayani, Alkitab berkata loh, ada wanita-wanita yang melayani Dia dengan kekayaan mereka. Berarti ada orang-orang yang benar-benar melayani dengan kekayaan mereka untuk pelayanan Yesus, menopang pelayanan Yesus. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah mengeluh soal uang sama sekali, karena selalu disediakan lebih dari cukup. Jadi, this real. Kadang pelayanan-pelayanan itu perlu ditopang dengan uang, tapi jangan sampai pelayanan itu benar-benar akhirnya memanfaatkan orang-orang kaya untuk kepentingan pemimpin gembalanya. Nah, Yesus ini banyak orang dikelilingi perempuan-perempuan kaya, dan dia melayani dengan kekayaannya. Artinya Yesus nggak terlalu pusing dengan biaya hidup karena ada yang menopangnya. Keempat, dia mempunyai bendahara. Bayangin, nggak mungkin kalau orang memiliki bendahara itu nggak pegang uang. Bagaimana? Yang jelasnya kalau pegang bendahara, ada bendahara pasti ada uang, dan bendaharanya adalah koruptor yang berkali-kali memakai uang yang dipegangnya. Nah, jika uang itu jumlahnya kecil, bagaimana bisa dikorupsinya berkali-kali? Tidak mungkin kan? Saya percaya jumlahnya pasti cukup besar, dan itulah yang bisa menjadikan Yudas mengkorupsinya berkali-kali. Terakhir, ini yang luar biasa. Yesus tidak mengenakan pakaian compang-camping. Ia memakai jubah terusan kain lenan, dan jenis itu adalah jenis yang mahal harganya. Karena orang Romawi aja mengundinya pada zaman itu untuk memakainya, bayangin. Pada zaman itu jika orang memakai pakaian murah, maka pakaian akan terdiri dari beberapa potong. Tapi jika jenis lenan halus yang tidak dipotong, itu merupakan kain jenis mahal. Karena itu diperebutkan oleh tentara Romawi. Jadi Tuhan tidak semelarat yang kita duga. Ia menggunakan fasilitas yang luar biasa. Ingat, ketika ia masuk ke Yerusalem, ia memakai seekor keledai baru yang belum pernah dipakai orang sebelumnya.
Mungkin hari ini pakai Mercy, Bentley, atau apapun juga lah. Karena zaman itu keledai adalah hal yang sangat mahal sekali. Dan ketika ia dikubur, untuk menitipkan badannya selama 3 hari, ia menggunakan kubur yang masih baru dari Yusuf Arimatea. Yesus memang tidak semelarat yang kita duga. Saya harapkan ini akan memberi pengertian kepada kita bahwa ia tidak semelarat seperti yang kita duga, sebab dia hidup dalam penyediaan Bapanya yang luar biasa. Saya berdoa supaya saudara-saudara berpegang kepada firman Tuhan dan ikuti perkataan Tuhan, bukan cara pandang kita sendiri. Dan Tuhan, this real, mau kita menjadi diberkatin Tuhan, supaya hidup dalam kelimpahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. God bless you.